Halo, kembali lagi bersama kami di Manggala Center YouTube channel yang memberikan informasi-informasi terkini terkait perkembangan sosial, politik, dan penegakan hukum. Kali ini kita akan membahas seputar berita yang viral juga nih, masih viral ya, di Kota Tangerang Selatan, yaitu seorang ayah menyiksa anak kandungnya sendiri ya. Alasannya ayahnya menyiksa ini karena cemburu terhadap mantan istrinya yang sudah memiliki kekasih baru gitu ya. Ini anaknya ini baru berusia 5 tahun. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kita akan membahasnya bersama dengan Bro Heri. Bagaimana terkait dengan aspek hukumnya, begitu ya Bro Heri ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini dan bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam hal ini lembaga perlindungan anak ya dapat bertindak. Gitu. Kita langsung aja nih Bro Heri. Bro Heri. Oke. Melihat berita ini nih, gimana tanggapan umum Bro Heri melihatnya? Ya pertama ada indikasi gitu ya. Berkemungkinan orang tuanya itu, bapaknya itu gila. Loh, kenapa kok gila? Mentalnya terganggu. Anaknya sendiri kok sampai dijambak-jambak gitu ya. Kandungnya sampai gitu. Dilakukan penyiksaan. Nah, itu artinya ada ketidakwarasan batin gitu ya yang membuat dia berlaku seperti itu. Nah, terkait dengan perbuatannya nih Bro Heri nih. Ada gak sih hukum kita nih yang mengatur mengenai perlindungannya anak sendiri atau apa akibatnya yang bisa ditimbulkan dari perbuatan si ayahnya ini? Ya tentu ada, sangat ada gitu ya. Apalagi berkaitan dengan tumbuh berkembangnya anak. Nah, negara di dalam undang-undang juga ada lex spesialisnya. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi ada lex spesialis tersendiri untuk memastikan agar setiap anak di Indonesia itu tumbuh berkembang tanpa gangguan-gangguan yang menyebabkan mental mereka terganggu dalam tumbuh kembangnya. Gitu. Nah, apalagi terkait dengan kekerasan ya, tidak ada toleransi terkait dengan kekerasan terhadap anak. Karena ketika anak itu mendapatkan perlakuan gitu ya, yang tidak sesuai dengan pola kembangnya, nah itu nanti akan mengganggu mentalnya. Nah, sehingga di dalam ketentuan pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 itu dilarang ya setiap orang itu melakukan atau turut serta bahkan menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, disertai dengan ancaman pidana juga di dalam ketentuan pasal 80. Nah, kalau anak itu sampai menderita luka, nah orang itu bisa dipidana dengan ancaman penjara 3 tahun 6 bulan. Nah, kalau sampai menimbulkan luka berat, apalagi sampai cacat gitu, dia bisa dihukum 5 tahun penjara. Nah, kalau sampai menimbulkan kematian, dia bisa dihukum 15 tahun penjara, bahkan bisa dihukum mati itu. Nah, makanya itu harus menjadi kesadaran kolektif untuk semua masyarakat di Indonesia, terutama mereka yang punya anak. Jadi anak itu dilindungi oleh hukum. Padahal banyak yang ingin punya anak begitu ya, di luar sana juga ini malah punya anak malah disia-siakan. Betul, itu dari faktor sosial ya. Banyak masyarakat yang ingin punya anak, malah sekarang yang punya anak disiksa. Nah, itu tidak rasional sama sekali. Dan itu menjadi pelajaran publik bagi para setiap orang tua bahwa sesulit apapun jangan pernah melampiaskan emosi Anda dengan cara melukai anak atau bahkan melukai orang lain pun itu tidak boleh. Gitu. Apalagi terlebih-lebih anak kandungnya sendiri gitu, tega gitu. Iya, mau anak kandung, anaknya orang lain. Pokoknya subjek hukum yang memiliki predikat masih di bawah perwalian sebagai seorang anak, dia tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi atau bahkan pelecehan seksual, kekerasan dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Gitu loh. Jadi bukan hanya terbatas sama anak kandung. Nah, cuma terkhusus dalam konteks kasus saat ini itu kan anak kandung sendiri. Nah, itu makanya inilah yang menjadi nggak rasional gitu loh. Sehingga ini menjadi contoh terhadap masyarakat bahwa mendidik anak itu perlu, sehingga memastikan pola kembangnya itu, pola tumbuhnya itu sesuai. Itu sehingga dia tidak menderita penyakit psikis gitu loh. Bukan hanya penyakit itu, bukan hanya jasmani saja,
Tapi mental itu justru malah lebih berbahaya kalau mentalnya sampai terganggu gitu loh. Apalagi masih bawah umur gitu 5 tahun betul. Kan pengaruh juga untuk ke depannya. Nah, terkait dengan ini kan berarti ada undang-undang yang mengaturnya ya secara khusus terkait dengan anaknya sendiri. Nah, terkait hal ini apa sih peran yang bisa diambil oleh negara dalam hal ini lembaga perlindungan anak ya, Komnas Perlindungan Anak gitu. Apa sih peran yang bisa diambil di sini? Ya, jadi kasus pelanggaran hak anak ini sebenarnya bukan hanya di Tangsel ini saja. Di Indonesia itu seringkali terjadi karena berbagai faktor, baik karena faktor keluarga atau faktor ekonomi. Ya, itulah yang menyebabkan akumulasi tindakan kriminal terhadap anak. Nah, negara sudah memberikan kepastian sebenarnya. Memberikan kepastian terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, tetapi dalam realitas hukum kan masih terjadi itu. Artinya efektivitas undang-undang itu juga harus diuji bagaimana meminimalisir kekerasan terhadap anak ini sejauh mana undang-undang ini berfungsi. Nah, Komnas Perlindungan Anak itu punya tugas berat sebenarnya karena harus memastikan anak-anak Indonesia itu terbebas dari tindakan-tindakan kekerasan. Sehingga perlu sebenarnya bekerja sama dengan institusi-institusi sosial yang ada di masyarakat seperti sampai bahkan tataran RT, RW. Nah, itu sebenarnya PKK. Nah, itu bisa diajak kerjasama sehingga ada call center atau pusat aduan yang jelas ketika ada dugaan-dugaan di dalam kehidupan masyarakat, ada penyiksaan atau eksploitasi anak. Nah, itu supaya ada tindakan preventif dari negara sehingga mencegah timbulnya gangguan-gangguan apalagi kejahatan ya terhadap anak ini tadi. Itu yang harus dilakukan. Jadi organisasi lembaga masyarakat tuh bisa diikut sertakan begitu ya. Harus diikut sertakan apalagi di kota. Di kota ini memang orientasi ekonomi di kota itu bagus, tapi disparitas ekonomi juga ada. Tinggi, bahkan begitu menganga gitu kan. Artinya kriminalitas itu bisa terjadi kapan saja seperti yang kita tahu dalam ilmu kriminologi itu kan salah satu perbuatan kriminal itu ada karena faktor kemiskinan juga, disparitas keadilan sosial sehingga menimbulkan orang berbuat kriminal gitu loh. Jadi itu harus diantisipasi. Jadi pemerintah kota itu jangan hanya pasif seolah-olah kehidupan di kota saya ini udah aman, ekonomi sudah bagus. Oh tidak, terkait dengan tindakan preventif itu tentang kebahagiaan masyarakat gitu loh. Jadi bukan hanya terkait dengan kehidupan yang hedon, infrastruktur terjamin, tapi kebahagiaan batin masyarakat itu juga perlu loh gitu kan. Ternyata sehingga masyarakat kita ini aman satu dulu, setelah aman harmonis, setelah harmonis ya sejahtera, bahagia tentu, ya kan tujuannya itu gitu loh. Nah itu jadi pelajaran yang berharga bahwa kita sebagai masyarakat itu meskipun ada hukum ternyata banyak masyarakat yang di luar kendalinya gitu. Seharusnya hukum kan menjadi kendali setiap perbuatan gitu. Tapi karena ada kasus demikian artinya apa? Masih banyak masyarakat kita yang tidak sadar hukum gitu loh. Jadi lembaga Komnas Perlindungan Anak ini bisa berperan aktif juga ya, harusnya menggerakkan dalam masyarakat, hal kegiatan preventif, sosialisasi juga. Iya tentu. Dan masyarakat, Bapak Ibu semuanya ataupun nanti dalam mempersiapkan orang berkeluarga, nah itu juga harus ada pendidikan tuh. Bagaimana cara membuat utuh keluarga, meminimalisir kekerasan, mengantisipasi tekanan-tekanan kehidupan seperti tekanan ekonomi, sehingga setiap problematika yang ada di dalam kehidupan sosial itu tidak membuat orang melakukan suatu tindakan kriminal, apalagi terhadap anak. Nah, jadi begitu ya. Jadi peran pemerintah, peran Komnas Perlindungan Anak juga harus berperan aktif di sini juga ya. Betul. Nah, terkait dengan hal ini nih, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil nih Bro Heri agar tidak terulang kembali nih kasus ayah menyiksa anaknya? Karena ini kayaknya bukan pertama hal yang terjadi ya. Jadi banyak apa sih yang bisa diambil? Ya, yang bisa kita ambil sebagai bagian daripada masyarakat tentunya karena kita juga punya tanggung jawab moral sebagai sesama masyarakat, terlebih kita juga mempelajari hukum.
Pelajaran yang terpenting adalah bagi Bapak Ibu warga masyarakat yang nonton video ini di seluruh Indonesia, yang harus kita tahu bahwa setiap perbuatan kita itu terbatas oleh hukum. Jadi jangan pernah melanggar batas-batas orang lain yang sudah dijamin hukum. Apalagi sampai menyiksa, sampai merugikan hak-hak orang lain. Nah, tentu itu berkonsekuensi hukum. Jadi hukum itu ada agar membuat apa sih tujuannya itu? Membuat masyarakat itu tahu, punya kepastian akan hak dan kewajibannya. Kewajiban sebagai orang tua ini bagaimana? Kewajiban orang tua belawentah gitu kalau orang Jawa ya. Belawentah itu apa ya? Apa itu belawentah? Merawat, mendidik, mendidik gitu ya, mengayomi. Gitu. Nah, itu menjadi kewajibannya dan hak anak punya hak untuk mendapatkan perlindungan itu tadi. Nah, jadi jangan pernah meluapkan emosi. Nah, jadi berpikir dulu sebelum bertindak, jangan bertindak baru berpikir. Jangan pernah meluapkan emosi terhadap anak, karena anak itu pola pikirnya dalam masa perkembangan dan itu berkonsekuensi terhadap psikologi mereka tentunya. Karena kehidupan mereka masih panjang. Nah, ya, jadi Bapak Ibu semua diingat-ingat ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jaga anak-anak dengan baik sehingga tumbuh kembangnya berjalan dengan baik. Jangan karena emosi sesaat membuat Anda tidur di penjara, begitu loh. Betul. Ya, jadi begitu ya rekan-rekan semua, jangan sampai emosi sesaat membawa Anda ke penjara gitu ya. Terlebih-lebih menyiksa anak kandungnya sendiri. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak terulang kembali, karena ini semua ada akibat hukumnya. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, bisa memberikan informasi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sadar hukum lebih baik. Sampai jumpa.